yang kekal. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang tadi saya sudah katakan, Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita buka bersama-sama dan membacanya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Saudara, tadi semangatnya untuk kita memuji Tuhan. Worship leader semangat, yang memberikan kesaksian juga semangat. Firman Tuhan juga harus semangat kita sampaikan. Kalau slow ya bagus. Ya, katanya begitu. Kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama, hanya satu ayat saja. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, apa buktinya? Tema kita adalah keunggulan kasih Allah. Lah, apa bukti keunggulan kasih Allah itu? Kita mendengar bahwa karena begitu besar kasih Allah. Lah, apa bukti keunggulan kasih Allah sesuai dengan tema kita? 1. Saya akan mempercepat. Keunggulan kasih Allah pertama adalah kasih Allah yang menjangkau semua orang. Kasih Allah menjangkau semua orang. Kasihnya. Ayat yang ke-16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih Allah itu akan seluruh. Kasih Allah menjangkau semua orang, semua manusia. Kasih Allah akan menjangkau. Mengapa Allah mengasihi manusia? Sebab manusia adalah merupakan ciptaan Allah yang termulia. Jemaat ILBC yang saya kasihi, yang Kristus kasihi, di dalam perjanjian lama, kitab Kejadian, disebutkan bahwa Allah menciptakan dunia ini. Hanya Allah yang menciptakan. Allah menciptakan dari hari pertama Kejadian sampai yang terakhir. Yang terakhir adalah manusia Allah ciptakan. Dan manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dan apa tujuannya manusia diciptakan? Untuk menguasai bumi, untuk menguasai ciptaan Allah yang sudah Allah ciptakan. Ya, sudah nanti baca di dalam Kejadian pasal 1. Allah memberikan tugas mulia kepada manusia supaya mengurusi dan menguasai bumi yang sudah Allah ciptakan baginya. Yang kedua, supaya Allah bercakap-cakap dengan manusia. Tidak ada ciptaan lain yang bisa berbicara dengan Allah. Hanya manusia yang Tuhan Allah ciptakan, dan diharapkan supaya mereka dapat bercakap-cakap, menyaksikan tentang Allah itu. Tetapi manusia itu tidak taat. Larangan Allah kepada manusia, Allah menempatkan manusia itu, Adam itu, di Taman Eden. Dan Allah berkata, jangan engkau meraba atau makan buah pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Kalau engkau makan, engkau pasti mati. Allah berikan larangan, tetapi manusia itu tidak mau menaati apa yang dilarangkan kepadanya. Dia meraba, dia mengambil, dia makan, dan dia menjadi mati. Bukan mati tubuhnya, jasmaninya, tetapi mati rohaninya. Hubungan Allah dengan manusia itu menjadi putus. Roh Allah di dalam manusia itu hilang, sehingga dia jauh daripada Allah. Itulah menjadi awal daripada dosa. Jadi dosa oleh karena manusia tidak taat kepada larangan Allah. Jadi kalau kita tidak taat kepada Allah, dosa. Jadi dosa itu tidak pernah berhenti. Sejak saat itu sampai kehadiran Kristus, juga sampai saat ini. Dan barang siapa yang tidak mau terima,
Yesus untuk penyelesaiannya dosa, dia tetap berada dalam dosa. Nah, di dalam Kolose pasal 1 ayat 15, kita menemukan satu jawaban yang cukup indah sekali. Jawaban yang indah adalah bahwa ia, yaitu Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia yang sulung utama daripada semua ciptaan yang lain. Nah, rencana Allah untuk menyelesaikan dosa, manusia tidak mungkin menyelesaikan dosa. Hanya satu, Allah sendiri menyelesaikannya. Maka dia mengutus putranya Yesus itu. Jadi, hal yang pertama tadi dikatakan bahwa apa keunggulan kasih Allah? Keunggulan kasih Allah yaitu kasihnya menjangkau semua orang, semua manusia. Allah berikan untuk semua orang. Tetapi kepada mereka yang tidak percaya kepada kasih, kepada menerima kepada Kristus, maka kasih itu tidak sampai. Dia akan terpisah terus sampai kepada kekekalan. Nah, barang siapa yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kasih itu sampai. Dia akan memperoleh kehidupan, akan kelak bersama dengan Allah Bapa di dalam surga. Jadi kasih yang pertama adalah kita menerima Kristus. Walaupun hubungan kita, walaupun manusia telah membuat dosa karena melanggar akan kasih, melanggar akan perintah Allah, itu meraba atau mengambil atau makan, maka dia terpisah, terbuang. Malah Alkitab katakan manusia itu Allah mengusirnya dari Taman Eden, taman tempat Allah manusia Allah tempatkan manusia itu, sehingga dia harus diusir dari tempat itu, dan dia mengalami dosa kekal. Dan untuk menyelesaikan itulah, maka Allah menyiapkan yang lain, yaitu Yesus yang akan lahir ke dalam dunia, dan melalui salib sanalah dosa diselesaikan. Itu yang pertama. Jadi apa bukti keunggulan Allah? Yaitu yang tadi, kasih melingkupi semua manusia. Yang mereka tidak percaya kepada Kristus, kasih tidak sampai kepada mereka. Yang kedua, apa bukti keunggulan kasih Allah? Yang kedua adalah kasih Allah itu kasih yang disertai pengorbanan. Tidak ada mungkin orang bilang saya mengasihi kau, tapi tidak ada satu tindakan. Dari jarak jauh kasih tapi tidak pernah memberikan sesuatu, bukti pengorbanan. Misalnya saya mengasihi kau mama di Indonesia, katakan begitu. Tapi saya hanya kasih doang begitu, tidak pernah apa ini kepada Bapak. Itu bukan. Tetapi kasih harus membutuhkan pengorbanan. Kita baca di dalam ayat tadi, ayat pasal 3 ayat 16 bagian B. Sehingga ia, Allah, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di dalam bacaan tadi ya, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, orang itu tidak binasa. Yang tidak percaya tentu binasa, ya. Penyelesaian dosa hanya saja, penyelesaian dosa saudara hanya dapat diselesaikan oleh Allah sendiri. Manusia tidak bisa, karena manusia adalah ciptaan. Nah, Allah menyelesaikannya melalui Yesus Kristus. Tadi Kolose ayat 1 ayat 15 permulaan bacaan saya bilang bahwa ia adalah Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dan yang terhebat dari semua ciptaan Allah. Berarti Yesus adalah Allah itu, Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah yang tidak kelihatan, Allah dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Allah adalah roh. Barang siapa menyembah Allah, dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Saudara dan saya tidak akan melihat Allah, tetapi Allah menyatakan dirinya melalui putranya Yesus. Dia menjadi manusia, sama dengan manusia. Dia dapat makan, dia dapat berkata-kata dengan manusia, dengan bahasa manusia, sehingga dia bisa berbicara tentang Allah yang di sorga sana. Tempatnya Allah itu sorga, tetapi dan juga ada jalan menuju ke sorga hanya satu, melalui dirinya, itu melalui kematian Kristus. Jadi Allah datang ke dalam dunia tujuan satu, untuk mati di Kalvari. Dan di sana, dan dia akan bangkit. Dia akan meninggalkan tempat dia dibaringkan, ditidurkan. Dia akan bangkit karena dia adalah Allah. Kubur tidak pernah mencegah dia untuk dia tetap tidur dalam kuburan.
kubur hanya menjadi tempat tumpangan lewat. Dan dia untuk menyelesaikan dosa. Dosa itu yang dibuat oleh manusia pertama ketika dia melanggar akan larangan dari Allah. Yesus menyelesaikan. Allah sendiri menyelesaikan melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Jadi ketika barang siapa yang percaya kepada Yesus, bahwa dia adalah Allah yang tidak kelihatan itu, menjadi nyata, menjadi manusia. Dia hanya Yesus yang dapat melakukan apa yang dibuat oleh manusia dosa. Jadi dosa tidak mungkin diselesaikan oleh siapapun dia, manusia. Karena manusia adalah ciptaan saja. Dia tidak bisa berbuat sesuatu melebihi daripada itu. Dia hanya manusia yang telah berdosa. Dan dosa itu dari dulu, yang sejak manusia pertama sampai saat ini tetap ada. Tetapi dosa tidak ada ketika manusia atau saudara dan saya menerima Yesus, bertobat, dan mengaku dia bahwa dia adalah anak tunggal Allah yang telah lahir, mati, bangkit, dan akan datang kembali untuk kali kedua untuk menjemput semua manusia yang telah percaya kepadanya. Jadi kasih disertai dengan pengorbanan. Pengorbanannya Kristus apa? Saudara, dia datang dari surga, anak Allah sendiri. Dia tinggalkan surga, dia datang ke dalam dunia tujuannya untuk mati. Mati, menderita, disiksa, dibunuh, dihina. Supaya apa? Kasih Allah yang unggul itu boleh sampai kepada manusia melalui pengorbanannya. Itulah kehadiran Kristus dalam dunia. Di salib sanalah Yesus memberikan seluruh kehidupannya untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia tidak berdosa, tapi dia mau berkorban demi saudara dan saya. Dan saudara untung. Kita bukan memilih Kristus, tapi Kristus memilih kita untuk menjadi teman sekerjanya. Saudara jangan sampai berpikir begini, wah saya sudah jadi orang Kristen karena orang tua saya. Bukan. Karena Tuhan menghendaki saudara untuk menjadi teman sekerjanya. Jadi apa gunanya kita ke gereja? Satu, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita jangan simpan dalam hati. Kita perlu men-sharekan kepada setiap orang yang kita ketemu. Jangan malu. Sedikit saja, tidak cukup. Yesus adalah juru selamat dunia. Saudara sudah melakukan tanggung jawab saudara yang telah Tuhan pilih menjadi saluran berkatnya kepada orang lain. Telah menerima keselamatan yang diberikan cuma-cuma kepada orang lain. Jangan menjadi ego bahwa keselamatan itu hanya diberikan untuk saudara. Tidak. Keselamatan kita harus sharekan juga kepada orang lain, supaya orang lain mengerti, oh ada keselamatan. Tetapi keselamatan itu hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga, apa bukti keunggulan kasih Allah itu? Yang ketiga adalah kasih yang mengikat sampai kekekalan. Kasih Allah itu mengikat sampai kekekalan. Saudara punya ibu yang melahirkan saudara, kasihnya hanya sampai di mana? Kasih seorang ibu, kasih seorang manusia hanya sebatas kuburan. Kalau mati habis. Manusia punya kasih hanya sebatas kuburan, tidak kekal. Tetapi kasih Allah di dalam Kristus, kasihnya mengikat sampai kepada kekekalan. Kekekalan yaitu sampai kita mati. Di dalam ayat yang ke-16c dikatakan begini. Bacaan tadi Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, saudara, apa syarat supaya kita memperoleh hidup yang kekal? Percaya kepada Yesus Kristus. Jangan percaya kepada manusia. Manusia itu pada umumnya omong kosong. Pada umumnya omong kosong. Kalau dia melihat sesuatu ada kebaikan pada kita, mungkin dia ada dekat-dekat, tapi ada maksud. Manusia, jangan percaya kepada manusia. Manusia tidak akan kita percaya karena dia sama dengan kita. Tapi percayanya kepada Kristus. Ya, dia sanggup menolong saudara saat ini, dan juga akan sanggup menolong saudara setelah kita kembali meninggal dunia. Tidak ada seorang yang manusia yang hidup pernah datang ke surga. Manusia itu mati tahu dikubur habis, dia tidak tahu. Tetapi karena percaya kita kepada Kristus, maka hidup kita akan berkelanjutan. Dan yang menjamin kekekalan akan kehidupan yang kekal hanya satu,
orang yang percaya kepada Kristus. Itulah keunggulan, bukti keunggulan kasih Allah kepada manusia, bahwa kasih Allah itu mengikat. Mengikat sama dengan lem. Mengikat berarti dia akan lepas lem itu. Mengikat itu cukup keras, cukup kuat. Tapi mengikat, kasih itu mengikat kita supaya kita tidak akan terlepas. Sekarang mungkin kita terlepas karena kita masih berjalan. Tetapi kalau kita sudah mati, saudara tidak akan berbuat apa-apa. Kita, kasih Kristus itu mengikat kita supaya kita akan dapat sampai kepada kekekalan. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa kenapa manusia harus diselamatkan. Karena manusia tidak dapat berbuat. Dan siapa saja yang boleh diselamatkan? Setiap manusia. Nah, semua manusia yang percaya kepada. Jadi mengapa perlu kita selamat? Karena kalau tidak percaya kepada Kristus, akibatnya apa? Tempat kita, ada dua tempat yang kita belum tahu. Manusia yang hidup belum pernah tahu tempat itu. Dua tempat itu, yang satu surga, yang kedua adalah neraka. Jadi selama kita masih hidup, pilihan terserah pada saudara. Kalau mau neraka, jangan pilih Kristus. Kalau mau surga, Yesus Kristus. Itu berita yang cepat sekali kita sampaikan kepada orang, gampang aja. Kalau mau selamat sampai surga, Yesus. Kalau kita mau sampai surga, tetap dalam neraka. Itu pasti. Jadi hanya satu pilihan terletak kepada saudara. Kita tetap percaya kepada Kristus dalam keadaan apapun. Kalau saudara susah atau dalam keadaan sedih pun, jangan datang kepada manusia, tapi datang kepada Yesus Kristus, yang Dia punya kasih mengikat sampai kekekalan. Ada sebuah lagu, saya minta Pak Guntur tolong melayani saya dalam sebuah lagu ini, dan saya mengakhiri lagunya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Itu pengarangnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku mati, tetapi aku percaya kepada Kristus bahwa Dia ada bersama saya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku takut sebab Kau bersamaku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak pernah khawatirku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan dan kutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama rapnya. Aku percaya. Aku percaya hadiran kemurahan selalu, bajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian kecil dari firman Tuhan tentang kasih-Mu kepada kami. Kasih-Mu adalah kasih yang mengikat. Kasih-Mu adalah kasih yang menyangkut seluruh manusia. Kasih-Mu adalah kasih yang penuh pengorbanan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan, dan hanya Roh Kudus yang melanjutkan itu kata-kata hamba-Mu, supaya setiap kami yang sudah mendengar diberkati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih. Kami berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin.